Bismillahirrahmanirrahim. Beli kacang polo di Kenya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Sepiki Subagia atau Pagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang menelaah struktur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang identifikasi ya. Lalu kita lanjutkan. Nah, adapun kompetensi yang akan kita pelajari yaitu 3.14 menelaah unsur-unsur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Lalu yang 4.14 menulis surat pribadi dan dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Peserta didik mampu menulis surat pribadi dan surat dinas untuk kepentingan bersama dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Jadi, diharapkan pada pembelajaran kali ini kalian mampu menganalisis struktur dan mampu menulis surat berdasarkan struktur dan kebahasaan. Lalu, apa saja kah struktur surat dinas dan pribadi? Ayo kita lihat. Nah, mari menelaah struktur surat pribadi. Kita lihat pada bagian atas. Nah, bagian atas itu ada alamat dan tanggal surat. Nah, alamat dan tanggal surat ini ditulis berdasarkan si penulis uh, berada di mana dan kapan surat ini ditulis. Jadi penulis ini ada di Kupang 10 Januari 2016. Kayak gitu. Kalau misalkan kalian ada di Jakarta, berarti kalian nulis Jakarta, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, salam pembuka yang kedua. Salam pembuka di sini Ibu Dewi yang saya sayangi. Jadi pembukaan atau menyapa dengan salam pembuka. Yang ketiga kalimat pembuka. Nah, biasanya kalimat pembuka ini berisi menanyakan kabar seseorang tersebut kayak gitu. Nah, yang keempat isi surat. Isi surat ini isinya adalah maksud dan tujuan si penulis menyampaikan pesan kepada penerima. Si penulisnya ini kan pas Kalina menulis kepada Ibu Dewi tentang isi ini. Nah, yang kelima ada penutup surat. Penutup surat ini di sini berisi tentang harapan senantiasa sehat ya. Kalau misalkan penutupnya diisi salam, itu juga boleh. Yang keenam, salam akhir. Nah, salam akhir ini biasanya bisa ditulis salam rindu, salam hormat, dan salam lainnya, atau salam kangen, dan sebagainya. Nah, ketujuh, nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan ini ada di bagian bawah ya, paling bawah. Nah, tanda tangan ini sifatnya tentatif, boleh ada, boleh tidak. Tetapi kalau misalkan nama itu wajib ada. Nah, lokasi atau tempat penulisan salam rindu, tanda tangan, dan nama boleh di sebelah kiri bawah atau di sebelah kanan bawah. Lanjut. Jadi perlu diingat ya, ada 7 struktur yang kalian hafal atau ingat. Selanjutnya mari menelaah struktur surat dinas. Nah, struktur yang pertama ada kop surat. Biasanya kop ini di bagian paling atas atau kepala surat. Nah, isinya ada logo, nama instansi, alamat, dan nomor telepon serta fax. Yang kedua ada nomor surat, lampiran, perihal atau hal. Ada juga tanggal, tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Di sini nomor surat, lampiran itu misalkan kalau suratnya ada dua ditulis 2 lembar. Sedangkan ini kan 1 lembar jadi nggak ditulis ya. Hal ini perihal atau tentang isi surat. Surat ini berisi tentang rapat wali muhlir. Yang ketiga yaitu penerima surat. Nah, di sini ditulis penerimanya kepada orang tua serta alamatnya di tempat. Kalau misalkan alamatnya ditulis di Jakarta, itu juga boleh. Tetapi kan nggak semua orang tua ada di Jakarta gitu. Lalu yang keempat ada salam pembuka. Di sini kebetulan salamnya adalah Assalamualaikum ya. Lalu yang kelima ada isi atau inti surat. Nah, di sini ditulis tuh maksud dan tujuan uh, kenapa surat ini ditulis gitu. Dan tujuannya untuk mengundang rapat. Lalu yang keenam ada paragraf penutup. Nah, paragraf penutup ini berisi tentang uh, harapan atau misalkan sebagainya gitu. Yang ketujuh salam penutup. Kalau misalkan salam pembukanya di sini assalamualaikum, berarti ditutup juga wassalamualaikum. Kalau misalkan salam pembukanya selamat pagi, berarti ditutup juga selamat pagi gitu. Nah, yang kedelapan ada nama dan tanda tangan pengirim.
Di sini kalau misalkan surat pribadi kan tanda tangannya boleh ada, boleh enggak. Kalau misalkan surat dinas, tanda tangannya itu mesti ada ya. Kalau bisa ada stempel juga gitu. Jadi perlu diingat ada 8. Nah, selanjutnya kebahasan surat pribadi. Nah, kebahasan surat pribadinya ada 5. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Lalu yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal, tetapi tetap santun. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Misalkan yang nerima orang dewasa, berarti lebih bahasanya lebih sopan gitu, lebih santun. Lalu yang keempat, menggunakan sapaan seperti bercakap atau berkomunikasi langsung gitu. Yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama, misalkan saya. Lalu kata ganti orang kedua, kamu, ibu gitu. Nah, kebahasan surat dinas. Di sini ada 2 pilihan kata sapaan bersifat formal. Dalam artian bahasa yang digunakan itu resmi, bukan seperti surat pribadi gitu. Lalu yang kedua, bahasa agam baku. Jadi nggak boleh di surat dinas ada kata-kata gua, lu, eh, kamu, dan sebagainya. Enggak, jadi menggunakan bahasa ragam baku kayak misalkan Anda, saudara, dan sebagainya. Nah, di sini ayo berarti menulis surat. Jadi kan di sini ada 2 surat ya, surat pribadi dan surat dinas. Nah, kalian pilih salah satunya. Misalkan kalian pengen nulis surat pribadi, ya udah berarti kalian pilih surat pribadi. Lalu kalian tulis, ditujukan tuh bebas kepada teman, saudara, dan sebagainya. Nah, temanya juga bebas ya, mau nulis apa saja. Lalu kalau misalkan kalian milih surat dinas, berarti kalian bikin logonya itu gambar sendiri. Lalu alamatnya bohongan atau tidak ada atau tidak resmi itu nggak apa-apa ya. Kan buat latihan. Lalu ditulis. Nah, tulislah surat pribadi sesuai struktur dan kebasan. Jadi kalian menulis sesuai dengan struktur yang telah dicontohkan di slide sebelumnya ya. Boleh surat pribadi atau surat dinas, kalian pilih salah satunya. Pilih salah satu surat, boleh ditulis tangan atau diketik. Kalau misalnya ditulis tangan boleh, diketik juga boleh. Apakah ada pertanyaan? Bapak yakin pasti banyak pertanyaan ya. Kita boleh tanya langsung di WA Bapak ya. Udah, terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, tugasnya bisa dikirimkan seperti biasa, nanti ada link yang Bapak kirimkan ya. Semoga pertemuan kali ini kalian bisa memahaminya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.